Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Asarwastuti dalam mata pelajaran IPS kelas 3 semester 1. Materi kita masih sama, yaitu pertemuan ketiga tentang materi globalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif globalisasi. Ya, apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini? Hanya satu, yaitu menganalisis dampak negatif terjadinya globalisasi. Tanpa kalian sadari, kalian sudah mengalami ini. Ya, yang pertama, nah ini dia pola hidup konsumtif. Kalian yang di Mu'alimat apalagi sudah mulai kelas 2, kelas 3, apalagi aliyah sudah mengalami pola hidup konsumtif. Ya, perkembangan industri yang sangat cepat membuka penyediaan barang kebutuhan masyarakat yang semakin banyak. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang karena banyak pilihannya. Nah, ini kalian kalau membeli misalnya sisir saja, tadinya mungkin bisa beli di koperasi, akhirnya kalian pergi ke mall, ada barang pernak-pernik khusus. Nah, karena di sana mungkin lebih menarik. Kemudian soal makanan, mungkin tadinya kalian dengan nasi kucing atau dengan sate lontong kalian sudah senang, tapi akhirnya karena banyaknya pilihan di mall dan di toko-toko atau di rumah makan, di kafe-kafe, maka kalian menjadi konsumtif ingin mencoba makanan dari daerah lain atau negara lain. Ini contohnya. Nah, dulu sebelum Korea masuk, ini adalah makanan yang favorit yaitu hamburger, dan kemudian begitu K-pop masuk, maka kemudian makanan dari Asia yang bagian oriental ini mulai masuk, yaitu Korea, masakan Jepang itu mulai digemari oleh anak-anak muda. Ya. Lanjut, yang kedua, dampak dari globalisasi yaitu menimbulkan sikap individualistik. Masyarakat terkadang lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial karena mereka dimudahkan dengan teknologi maju sehingga membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam kegiatannya. Ya, kita bisa melihat rumah sekarang mulai berpagar tinggi. Kalau dulu sengaja tidak pakai pagar sehingga kita bisa melihat rumah tetangga kita. Kita sekarang pagarnya tinggi, pakai CCTV, pakai satpam, sehingga untuk berkunjung saja harus via call dulu atau harus WA dulu. Nah, ini kemudian tadinya berkunjung pada waktu hari raya itu sangat menyenangkan, tapi sekarang sudah bisa lewat by WhatsApp group. Nah, seperti itu. Sehingga lama-lama tumbuhlah sikap individualistik kita. Yang ketiga yaitu gaya hidup barat atau westernisasi. Tidak semua budaya barat itu baik dan sesuai diterapkan di Indonesia. Misalnya budaya yang negatif mulai menggeser budaya asli. Contohnya, anak-anak lebih suka mendengarkan lagu barat dewasa, pergaulannya sudah mulai bebas, cara pergaulannya sudah mulai mengikuti dunia barat, misalnya habis kuliah atau habis sekolah kemudian mampir di kafe, nah seperti itu. Nah, ini adalah dampak negatif globalisasi. Ini contoh dari tumbuhnya sikap individualistik. Banyak sekali sekarang rumah yang berbakar tinggi sehingga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Kemudian ya ini masih agak sopan nih. Contoh westernisasi ini dalam hal berpakaian ya. Yang keempat adalah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Apabila dalam suatu kelompok hanya ada beberapa individu yang bisa mengikuti arah modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara satu individu yang satu dengan individu yang lain yang tidak bisa mengikuti globalisasi. Akhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Misalnya dengan adanya medsos, yang dia mampu menguasai medsos, maka akan digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi, maka dia bisa berjualan lewat situ, menjaring hubungan dengan relasi lewat situ, membangun jaringan network. Tetapi yang tidak menggunakan itu, maka ya mungkin kalau berjualan ya hanya di sekitar kampungnya saja, pembelinya tidak sampai keluar kampung, tidak pakai GoFood dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadinya demoralisasi.
ya turunnya moral yang terjadi di anak muda khususnya. Ya, pudarnya nilai-nilai dan norma di masyarakat sehingga timbul perilaku yang melanggar norma dan nilai. Kalian kalau jalan-jalan di mall, banyak para mahasiswa yang sudah mulai pakai celana pendek untuk nge-mall. Ya, padahal kalau zaman dulu itu saru banget ya kan, tidak pantas untuk dilihat pakai tank top, pakai pakaian yang kelihatan you can see, kemudian jalan dengan lawan jenis sambil bergandengan, kadang dirangkul pinggangnya ya. Itu pudarnya nilai-nilai dan norma di masyarakat sehingga timbul perilaku yang melanggar norma dan nilai. Ya, ini adalah contoh ya kesenjangan sosial. Nah, ini dia yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oke, yang keenam adalah kriminalitas. Globalisasi mendorong kejahatan antar negara juga terjadi seperti cybercrime, tidak hanya di antar negara, ya lewat WA saja atau lewat SMS itu terjadi kriminalitas lewat cybercrime ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah 75 juta dari Shopee. Padahal saya tidak mendownload aplikasi Shopee, misalnya seperti itu. Selamat Anda mendapatkan uang 175 juta dari Telkomsel, misalnya. Saya padahal memakai XL. Nah, seperti itu. Itu sudah kalau kita terpancing, maka akhirnya ya nanti malah ATM kita yang bobol. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, terjadi kerusakan lingkungan. Globalisasi tidak bisa lepas dari modernisasi. Modernisasi pasti akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya dengan dibangunnya pabrik, dengan banyaknya kendaraan bermotor dan mobil yang lewat, sehingga terjadi kerusakan polusi udara, polusi suara, kemudian pencemaran air, dan lain sebagainya. Ya, ini kriminalitas ya tadi lewat cybercrime dengan lewat membobol tabungan, kemudian bisa lewat SMS penipuan. Nah, ini alat kejut listrik. Harusnya ini dipakai untuk alat pertahanan diri kita. Kalau misalnya seorang wanita kerja malam hari, kemudian kita alat kejut ini untuk melakukan perlawanan terhadap laki-laki iseng, tapi oleh sebagian malah dipakai untuk melumpuhkan kita sehingga kita pingsan sesaat dan bisa dirampok kepunyaan kita. Nah, seperti itu. Ini kerusakan lingkungan. Kalau ini kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat ya, limbah-limbah dari makanan yang diproduksi oleh pabrik yang sudah berdiri tidak dibuang di tempat semestinya tapi dibuang di sungai sehingga terjadi pendangkalan sungai, pencemaran sungai, bahkan air sungainya sudah tidak terlihat lagi. Ya. Yang kedelapan adalah guncangan kebudayaan atau cultural shock, yaitu suatu masyarakat itu belum bisa menerima kemajuan atau perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ya, sekian bulan yang lalu atau sekian tahun yang lalu itu kita masih menggunakan di Mu'alimat masih menggunakan undangan by WA group dan masih menggunakan ditambah lagi masih menggunakan undangan dengan kertas atau on paper. Tapi sekarang sudah tidak lagi memakai kertas. Nah, orang yang tidak update atau tidak punya WA akhirnya ketinggalan informasi undangan maupun pemberitahuan penting di Mu'alimat. Nah, sehingga dia lama-lama merasa tersisih. Nah, seperti itu. Akhirnya mau tidak mau, ya dia kaget dengan perubahan yang terjadi. Kemudian setor soal tidak pakai kertas lagi, tapi dikirim lewat server madrasah lah. Kalau tidak bisa menggunakan server atau membuka server, ya dia akhirnya akan menyulitkan teman-temannya karena harus selalu dibantu. Nah, seperti itu. Yang nomor 9 yaitu terjadinya ketimpangan kebudayaan atau cultural lag. Jadi globalisasi dan modernisasi itu tidak sama berkembangnya di setiap daerah. Misalnya di daerah perkotaan untuk membajak sawah sudah memakai traktor, tetapi di daerah pegunungan dan yang sulit dijangkau dengan kendaraan, mereka mungkin masih menggunakan tenaga kerja manusia atau tenaga kerja hewan karena mungkin traktor tidak bisa dibawa naik ke atas bukit atau ke atas gunung di daerah mereka. Bahkan ada di daerah Jawa Barat yang belum dialiri oleh listrik. Nah, sekarang ada juga yang mungkin
Sekarang yang lagi marak adalah IndiHome, tapi tidak semua daerah bisa terpasang IndiHome dengan mudah karena memang jaringan serat optiknya belum sampai ke daerah tersebut, sehingga ada yang bisa pasang IndiHome dan ada yang harus tetap memakai misalnya paketan internet. Nah, ini berarti terjadi ketimpangan kebudayaan atau cultural lag antar daerah ya. Ini adalah contoh cultural shock karena tidak bisa menerima keadaan dan cultural lag. Ya, yang 10 terakhir adalah kenakalan remaja. Kalian bisa lihat di pinggir jalan kalau toko tutup itu pintunya ada coret-coretan dari geng yang selalu berkeliaran tengah malam. Nah, mereka dicoret-coret, itu sedih saya lihatnya. Saya bayangin kalau punya rumah di pinggir jalan pasti tidak indah karena dicoret-coret malam hari. Terjadi bullying antar teman, terjadi pelanggaran asusila dan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Kenakalan remaja ini sering disebut juvenile delinquency. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh demonstration effect, yaitu pola hidup yang tidak memperhatikan penampilan yang tidak sesuai sebenarnya. Ya, ini dia contohnya. Ya, coret-coret di tembok yang udah masih bagus ya, sedih kan lihatnya kayak gitu. Di Walimat juga terjadi loh, di mana di kamar mandi ada coret-coretan keluh kesah kalian. Nah, saya sering baca juga. Ini kenakalan remaja yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ya oke, sekian saja materi kita tentang dampak negatif globalisasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.